Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, sebelum saya melanjutkan materi saya terlebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Ratnasari, NIM 2156202009. Mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya langsung saja ke materinya. Di sini ada 4 unsur dalam beretika. Yang pertama, ada nilai. Nilai-nilai adalah keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting dan berharga oleh individu atau masyarakat. Contohnya, ada kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Yang kedua, norma. Norma-norma adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, ada prinsip. Prinsip-prinsip adalah pedoman yang mengarahkan individu dalam membuat keputusan moral. Di sini ada contohnya. Apa saja itu? Yang pertama, kita bisa lihat, yaitu ada keadilan, hak asasi manusia, dan penghargaan terhadap ekonomi individu. Yang keempat ada karakter. Apa saja yang ada di dalam karakter tersebut? Yang pertama, merujuk pada sifat-sifat moral dan individu. Bisa kita lihat seperti integritas, tanggung jawab, dan empati. Nah, di sini ada tujuan utama dari etika. Namun, sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika terlebih dahulu. Apa sih itu etika? Etika adalah studi tentang nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku utama manusia. Nah, dari sini kita bisa menilai prinsip-prinsip tersebut. Adapun itu, di sini juga ada tujuan utama yang dibahas tadi. Tujuan utamanya yaitu adalah membantu individu dan masyarakat dalam membuat keputusan yang bermoral, membangun hubungan yang sehat, mengembangkan karakter yang baik, dan mencegah konflik. Di sini ada 3 perbedaan antara profesi, profesional, dan profesionalisme. Nah, yang pertama kita lihat etika profesi. Etika profesi adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Yang kedua, profesional. Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi dalam melakukan tugas profesi dan profesional. Harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Dari situ kita bisa melihat seseorang profesi yang sudah jelas harus memiliki profesi tertentu yang diberikan melalui sebuah proses pendidikan maupun latihan yang khusus. Dan di samping itu pula ada unsur pengabdian terhadap melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaannya. Untuk poin yang ketiga, di situ ada profesionalisme.
Profesionalisme adalah menunjukkan ide, aliran, lisme yang bertujuan pengembangan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma, standar, dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien. Nah, selanjutnya di sini ada 8 prinsip. Yang pertama bisa kita lihat yaitu ada holistik. Apa sih itu holistik? Holistik itu sendiri merupakan memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa atau praktek yang kita berikan agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait di dalam sistem tersebut. Untuk yang poin yang kedua, di sini ada optimal. Apa sih itu optimal? Di sini saya akan memperjelaskan apa itu optimal ya. Optimal ini sendiri selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Contohnya perusahaan PT dan masih banyak lainnya. Nah, untuk poin yang ketiga di sini ada live along linear. Apa sih live along linear? Nah, selalu sepanjang kehidupan kita untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus pengembangannya sehingga kita dapat memberikan jasa atau praktek yang lebih baik atau berkualitas daripada yang sebelumnya. Untuk yang poin keempat, integrity. Apa itu integrity? Di sini saya akan memperjelaskan. Integrity itu sendiri adalah menunjukkan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab atas integrity tersebut. Contohnya pekerjaan atau jasa lainnya. Yang kelima ada soft. Soft itu sendiri seperti tanggapan terhadap permasalahan yang dilakukan saat praktek yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat dan tepat. Di sini yang keenam ada teamwork. Teamwork ini mampu bekerja sama dengan profesional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh ada inovatif. Inovatif ini sendiri adalah suatu berpikir ataupun belajar untuk pengembangan keaktivitasannya agar kita dapat menemukan ide-ide baru seperti mampu menciptakan peluang kerja yang baru, terus untuk praktek dan sebagainya. Di sini ada communication. Di sini adalah mampu berkomunikasi dengan baik dan benar hingga dapat menyampaikan objektivitas berbicara yang dimaksud secara tepat. Nah, di sini ada 4 cara penting nih dalam kita melakukan etis berinternet. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkannya. Yang pertama ini ada perlindungan privasi. Apa sih itu perlindungan privasi? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat. Menggunakan kata sandi yang kuat yaitu kombinasi karakter yang kuat dan unik untuk melakukan perlindungan akun online kita tersebut. Seperti itu contohnya. Yang kedua itu ada menjaga informasi pribadi.
bagaimana sih cara kita ini menjaga informasi pribadi kita? Yaitu caranya dengan menghindari membagikan informasi pribadi secara terbuka dan hanya berbagi dengan pihak yang kita percaya saja. Jangan membagikan pribadi kita ke seluruh media. Yang selanjutnya yaitu kita tuh harus berhati-hati dengan izin aplikasi. Seperti kita memberikan izin yang dimintai oleh aplikasi sebelum memberikan akses ke data pribadi kita masing-masing. Nah, di sini ada poin yang kedua, yaitu penyebaran informasi palsu. Apa saja itu? Yang pertama, bisa kita lihat yaitu memverifikasi sumber informasi, yang berarti memeriksa kebenaran informasi dengan mencari sumber yang terpercaya. Yang selanjutnya yaitu memberikan fakta sebelum membagikan. Jadi sebelum kita membagikan informasi terlebih dahulu tanpa memastikan kebenaran dan menghindari penyebaran berita palsu. Yang poin yang ketiga nih, memahami dampak dari informasi yang tidak benar. Nah, seperti apa itu? Yaitu mengetahui konsekuensi dari penyebaran informasi palsu dan serupanya untuk membatasi penyebarannya. Untuk poin yang ketiga, di sini ada cyberbullying, yaitu menghindari perilaku yang merugikan, seperti melaporkan kasus cyberbullying dan membangun budaya online yang positif. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.